Selamat datang kembali di channel ini. Dan sebelum kita mulai malam ini, pastikan kamu menonton video ini di tempat yang cukup terang dan nyaman. Karena cerita yang akan kita masuki bersama bukan cerita yang biasa-biasa saja. Ini adalah kisah yang diangkat dari kepercayaan masyarakat Jawa tentang sebuah ritual yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya di desa-desa terpencil. Ritual yang dijaga kerahasiaannya dengan cara yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan ritual yang bahkan namanya saja tidak boleh diucapkan sembarangan di malam-malam tertentu dalam kalender Jawa. Kisah ini mengikuti seorang pemuda bernama Raka, seorang mahasiswa yang datang dengan niat sederhana, hanya ingin meneliti dan hanya ingin tahu. Namun, ia memilih tempat yang salah, dan ia datang di waktu yang paling salah. Karena di desa bernama Karangselo itu, rasa ingin tahu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu kamu ingat sepanjang mendengarkan cerita ini, bahwa ada aturan yang berlaku di dalam kisah ini. Aturan yang sederhana, namun berat. Konsekuensinya yaitu, jangan sampai matamu terbuka ketika api pertama menyala. Sekarang, tarik napas perlahan, dan mari kita masuk bersama ke dalam kegelapan Karangselo yang sudah lama menunggu kita. Desa Karangselo berdiri di pinggir sungai yang sudah lama tidak mengalir, dan orang-orang menyebutnya Kalimati. Bukan karena airnya berhenti, tapi karena siapapun yang jatuh ke dalamnya tidak pernah ditemukan lagi. Raka adalah mahasiswa semester akhir yang memilih desa itu sebagai lokasi penelitian skripsinya tentang tradisi Jawa kuno. Dan ia tiba di sana 2 minggu sebelum malam suro benar-benar datang. Tidak ada yang menyambutnya dengan hangat, dan warga desa selalu menunduk jika berpapasan dengannya di jalan. Sedangkan nenek, pemilik rumah sewaannya, hanya mengangguk pendek tanpa bicara. Ketika Raka datang dengan ransel besar di punggungnya, di kamar yang pengap itu, Raka menemukan kalender lusuh yang tertempel di balik lemari tua dengan satu tanggal yang dilingkari menggunakan tinta merah gelap, dan tanggal itu adalah malam suro. Tepat 3 hari lagi. Di bawah lingkaran merah itu tertulis kalimat dalam aksara Jawa yang Raka terjemahkan dengan susah payah, dan bunyinya begini: jangan sampai matamu terbuka ketika api pertama menyala. Raka hanya tersenyum tipis dan menganggap itu bagian dari tradisi lokal biasa. Bahkan ia memotret tulisan itu untuk dijadikan bahan skripsinya tanpa sedikit pun merasa khawatir. Malam pertama di desa itu, Raka terbangun pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena angin kencang, tapi karena bau dupa yang sangat tebal mengepul masuk dari celah bawah pintu kamarnya. Ketika ia membuka pintu perlahan, lorong rumah itu kosong dan tidak ada siapapun di sana, tapi bekas abu dupa berserakan di lantai, membentuk jejak kaki yang menuju ke arah belakang rumah. Raka mengikuti jejak itu dengan senter kecil di genggamannya, dan jejaknya berhenti tepat di depan pintu gudang yang terkunci rapat. Lalu dari balik pintu itu terdengar bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, sangat pelan dan sangat dalam, seperti suara yang keluar dari dalam tanah. Raka mengetuk pintu itu 1 kali, dan bisikan itu berhenti seketika. Lalu sunyi yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan dari bisikan itu sendiri. Keesokan paginya Raka bertanya kepada nenek tentang gudang itu, dan wajah perempuan tua itu berubah seketika. Ia menatap Raka lama sekali dengan mata yang tidak berkedip, lalu berkata satu kalimat pendek sebelum berbalik masuk ke dapur. Gudang itu tidak ada. Raka berdiri sendiri di lorong yang sunyi dengan pertanyaan yang menggantung di dadanya, karena ia masih bisa merasakan tekstur kasar pegangan pintu gudang itu di telapak tangannya sendiri, dingin dan sangat nyata. Raka tidak tidur malam itu, dan ia duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu kamarnya yang tertutup, dengan kalimat nenek yang terus berputar di dalam kepalanya tanpa henti. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyusuri desa lebih jauh dan mencari warga yang mau berbicara lebih terbuka tentang malam suro yang tinggal 2 hari lagi
Di warung kopi ujung desa, ia menemukan seorang lelaki tua yang duduk sendirian di sudut warung dengan cangkir yang sudah lama tidak disentuh. Dan lelaki tua itu bernama Pak Wito, mantan juru kunci makam desa yang sudah pensiun sejak 10 tahun lalu. Ketika Raka menyebut kata ritual malam suro, tangan Pak Wito berhenti bergerak seketika. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu wajahnya menunduk dalam-dalam, dan ia hanya bersedia bercerita satu hal saja. 12 tahun lalu, ada seorang pemuda dari kota yang datang ke Karangselo dengan tujuan sama seperti Raka, yaitu meneliti tradisi desa. Dan pemuda itu tinggal di rumah yang sama, bahkan di kamar yang sama dengan kamar yang Raka tempati sekarang. Pada malam suro tahun itu, pemuda tersebut menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang melihatnya pergi, tidak ada yang mendengar ia berteriak. Hanya tersisa ranselnya yang tergeletak di tengah halaman belakang dalam keadaan terbuka, dengan seluruh isinya berhamburan di atas tanah yang basah. Setelah bercerita itu, Pak Wito bangkit berdiri, membayar kopinya yang tidak ia minum, lalu meletakkan sesuatu di atas meja tanpa berkata apapun sebelum pergi. Dan benda itu adalah sebuah foto hitam putih yang sudah menguning di pinggirnya. Raka mengambil foto itu dan mendekatkannya ke matanya. Dan foto itu menampilkan halaman belakang rumah yang ia sewa sekarang, diambil pada malam hari dengan cahaya obor yang temaram. Dan di sudut foto itu tampak sebuah pintu besar yang terbuka lebar, yaitu pintu gudang yang kata nenek tidak ada. Di ambang pintu gudang itu berdiri sebuah sosok yang sangat tinggi, hampir menyentuh atas kusen pintu yang tingginya hampir 3 meter. Dan sosok itu tidak menghadap ke kamera, tapi tangan kanannya terangkat menunjuk ke arah langit malam. Raka membalik foto itu, dan di belakangnya tertulis sebuah tanggal dengan tinta yang sudah pudar. Dan tanggalnya sama persis dengan malam suro yang akan tiba 2 hari lagi. Raka memasukkan foto itu ke sakunya dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Dan ketika tiba di halaman rumah, ia mendongak ke atap secara refleks. Dan di satu titik di ujung atap, lumutnya membentuk pola yang sangat jelas, seperti telapak kaki manusia yang menghadap ke bawah. Raka tidak bisa melepaskan pandangannya dari pola lumut di atap itu, dan ia berdiri di halaman selama beberapa menit tanpa bergerak sama sekali, karena angin sore pun berhenti berhembus, dan daun-daun di pohon mangga tua di sudut halaman tidak bergerak. Seperti seluruh desa sedang menahan napas, Raka akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu serta jendela yang bisa ia kunci malam itu. Lalu ia menyalakan semua lampu, karena nenek pemilik rumah tidak tampak sejak pagi hari, dan kamarnya tertutup rapat tanpa tanda-tanda kehidupan dari balik pintunya. Malam itu Raka membuka laptopnya dan mulai mengetik semua yang ia alami sejak pertama tiba di Karangselo. Dan catatan itu bukan untuk skripsinya, melainkan untuk dirinya sendiri, agar jika sesuatu terjadi padanya, ada yang bisa dibaca orang lain. Tengah malam Raka mendengar sesuatu yang bergerak di langit-langit kamarnya, dan suara itu lebih berat dari suara tikus, lebih lambat dan lebih dalam, seperti ada sesuatu yang merangkak perlahan di atas plafon dengan gerakan yang tidak wajar dan tidak seimbang. Raka mematikan laptopnya dan memadamkan lampu, lalu berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit dalam kegelapan. Dan suara itu berhenti tepat di titik yang berada tepat di atas kepalanya. Lalu selama hampir 1 jam penuh, tidak ada gerakan dan tidak ada suara. Di sela keheningan yang mencekam itu, Raka merasakan sesuatu menetes ke pipinya, dan ia mengusapnya dengan jari. Terasa hangat dan kental. Lalu ia menyalakan senter dengan tangan gemetar dan mengarahkan cahayanya ke langit-langit. Namun tidak ada retakan dan tidak ada rembesan air, hanya ada noda melingkar yang tampak basah tepat di atas tempat ia berbaring. Raka bangkit dan memutuskan untuk tidak tidur sampai pagi. Ia duduk di kursi dengan punggung menempel ke tembok dan senter tetap menyala. Namun menjelang subuh ia tertidur tanpa sadar, dan ketika terbangun, matahari sudah tinggi
serta ada sesuatu yang berbeda di kamarnya. Foto hitam putih pemberian Pak Wito yang semalam ia letakkan di atas meja sudah berpindah tempat sendiri, dan foto itu kini tertempel di kaca jendela menghadap ke arah Kalimati. Padahal Raka tidak pernah menempelkannya di sana, dan ia bahkan tidak ingat membawa foto itu masuk ke kamar. Yang lebih membuat darahnya berhenti sesaat adalah posisi sosok tinggi dalam foto itu, karena jika semalam sosok itu berdiri membelakangi kamera dengan tangan menunjuk ke atas, sekarang posisinya sudah berubah sepenuhnya. Sosok itu kini menghadap langsung ke depan, menghadap ke arah kamera dengan wajah yang gelap dan samar-samar terlihat. Wajah itu tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, hanya mulut yang terbuka sangat lebar, jauh lebih lebar dari wajah manapun yang pernah Raka lihat dalam hidupnya. Dan hari itu tinggal 1 hari lagi sebelum malam suro benar-benar tiba. Raka merobek foto itu dari kaca jendela, lalu melipatnya kasar dan melemparnya ke sudut kamar tanpa mau melihatnya lagi, dan tangannya gemetar ketika melakukan itu. Bukan gemetar karena dingin, tapi gemetar karena sesuatu di dalam dadanya mulai mengerti bahwa semua yang terjadi di rumah ini bukan sekadar sugesti. Raka memutuskan untuk keluar dari rumah itu secepatnya dan mulai memasukkan pakaiannya ke dalam ransel dengan tangan yang masih belum tenang. Namun ketika ia membuka pintu kamar, sesuatu membuatnya berhenti melangkah, karena di lantai lorong depan kamarnya terdapat jejak kaki yang basah, seperti seseorang baru saja berjalan dari arah luar rumah dengan telapak kaki yang habis menginjak lumpur. Jejak itu menuju ke arah kamarnya, bukan keluar dari kamarnya, dan Raka berdiri di ambang pintu, mengikuti arah jejak itu dengan matanya. Lalu jejaknya bermula dari pintu belakang rumah yang kini terbuka lebar. Padahal Raka ingat betul, ia mengunci pintu itu semalam, dan ia ingat suara kunci berputar dengan tangannya sendiri. Raka mengikuti jejak lumpur itu ke halaman belakang, dan ia melihat bahwa jejak itu tidak berasal dari pintu pagar manapun, melainkan muncul begitu saja dari tengah halaman, dari titik kosong di atas tanah yang tidak terhubung dengan jalan manapun, seolah sesuatu turun dari atas lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Raka mendongak ke atap sekali lagi, dan pola lumut berbentuk telapak kaki yang kemarin ia lihat sudah menghilang, dan genteng itu bersih seperti baru dicuci. Lalu siang itu Raka nekat mendatangi rumah Pak Wito karena ia perlu tahu lebih banyak sebelum malam suro benar-benar tiba esok harinya. Namun ketika ia tiba di depan rumah Pak Wito, pintu rumahnya terbuka dan seorang perempuan parubaya berdiri di sana dengan mata merah habis menangis. Dan perempuan itu adalah anak Pak Wito yang memberitahu Raka bahwa ayahnya ditemukan pingsan di kamarnya pagi tadi, tanpa bekas luka dan tanpa tanda kekerasan. Ketika Pak Wito akhirnya siuman, ia tidak bisa berbicara sama sekali, bukan karena sakit dan bukan karena lumpuh, tapi karena mulutnya menolak membentuk kata-kata, seperti ada sesuatu yang mencabut kemampuannya berbicara. Setelah ia menceritakan rahasia desa kepada Raka kemarin siang di warung kopi, Raka berjalan pulang dengan kepala yang berat, dan di persimpangan jalan dekat rumah sewaannya, ia berpapasan dengan seorang anak kecil yang berdiri sendirian di tengah jalan, menatapnya tanpa berkedip. Lalu anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Kalimati dengan telunjuk yang terlalu panjang untuk ukuran jari anak seusianya. Raka mempercepat langkahnya dan tidak menoleh. Namun ia mendengar suara langkah kaki kecil yang mengikutinya, terus mengikuti, hingga ia menutup pintu depan rumah dengan keras. Dan langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, lalu diam sepenuhnya. Dan malam suro tinggal 1 malam lagi. Raka tidak jadi pergi dari desa itu, bukan karena ia tidak takut, tapi karena ketika ia memeriksa motornya di garasi, ban depannya kempes sempurna, dan pentilnya dicabut dengan sengaja, lalu diletakkan rapi di atas jok, seperti seseorang ingin memastikan bahwa Raka tidak bisa meninggalkan Karangselo sebelum malam suro tiba. Raka duduk di garasi itu lama sekali, sambil menatap pentil kecil di telapak tangannya, dan pikirannya
mulai menyusun kemungkinan. Namun tidak ada satu yang masuk akal, karena tidak ada orang yang masuk ke garasi, dan tidak ada jejak apapun di sekitarnya. Sore itu, langit Karangselo berubah warna, lebih cepat dari biasanya, dan matahari tenggelam dalam nuansa jingga yang terlalu pekat, hampir merah, seperti warna luka yang baru mengering. Lalu Raka memperhatikan warga desa bergerak dengan cara yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mereka menutup jendela rumah masing-masing dari dalam, memasang kain hitam di depan pintu, dan tidak ada yang keluar setelah itu, sehingga seluruh desa menjadi sunyi, bahkan sebelum matahari benar-benar hilang. Di ufuk barat yang memerah, Raka masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu dan jendela yang bisa ia kunci malam itu. Lalu ia menyalakan semua lampu di dalam rumah. Namun nenek pemilik rumah tidak tampak sejak pagi, dan kamarnya tertutup rapat dengan bau dupa yang sangat pekat mengepul keluar dari celah bawah pintunya. Raka memilih untuk mengurung diri di kamarnya dan mendorong lemari besar untuk menahan pintu dari dalam. Lalu ia duduk di sudut kamar dengan lutut ditekuk ke dada dan senter di tangan, menunggu malam yang paling panjang dalam hidupnya berlalu dengan selamat. Pukul 8 malam, Raka melihat cahaya dari celah jendela kamarnya yang bukan cahaya listrik, karena cahaya itu bergerak dan berkedip. Dan ketika ia mengintip dari celah kecil di pinggir jendela, tampak barisan warga desa berjalan dalam diam melewati jalan depan rumahnya dengan obor menyala, mengenakan pakaian serba hitam dengan kepala menunduk dan langkah yang seragam, seperti barisan yang sudah ribuan kali berlatih. Raka menghitung orang dalam barisan itu, dan jumlahnya 43 orang, dan barisan itu menuju ke arah Kalimati. Namun, di bagian paling belakang, ada seseorang yang berjalan sedikit terpisah dari yang lain, mengenakan pakaian putih di antara lautan pakaian hitam yang gelap. Orang berpakaian putih itu berjalan sambil mendongak ke atas, menatap langit dengan mata yang terbuka lebar tanpa berkedip, meski obor-obor di sekitarnya menyemburkan asap dan percikan api. Dan Raka menekan bahunya ke dinding sambil mengatur napasnya yang mulai tidak teratur. Ia teringat tulisan di kalender lusuh itu, "Jangan sampai matamu terbuka." Ketika api pertama menyala, dan Raka baru menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup sangat keras, karena api pertama sudah menyala di luar sana, dan matanya sudah terlanjur terbuka sejak obor pertama dalam barisan itu melintas di depan jendela kamarnya. Raka menjauhi jendela dan duduk di sudut kamar paling gelap. Lalu ia memejamkan matanya rapat-rapat, meski ia tahu sudah terlambat, karena tulisan di kalender itu bukan peringatan biasa, melainkan sebuah aturan yang mengikat, dan Raka baru saja melanggarnya dengan matanya sendiri. Dari luar, ia masih bisa mendengar langkah kaki barisan itu menjauh ke arah Kalimati yang sunyi. Lalu keheningan kembali menyelimuti seluruh rumah. Sebuah keheningan yang berbeda dari biasanya, karena terasa seperti ada sesuatu yang sedang mendengarkan dari balik dindingnya. Raka bertahan di sudut kamar itu hampir 1 jam penuh tanpa bergerak, dan lampu kamarnya masih menyala, serta lemari masih menahan pintu dari dalam. Namun perlahan, ia menyadari sesuatu yang membuatnya tidak berani bernapas terlalu keras, karena bayangan di bawah celah pintu kamarnya bergerak dengan pola yang sangat jelas, seperti sepasang kaki yang berdiri diam tepat di depan pintu kamarnya. Raka menatap bayangan itu tanpa berkedip, dan bayangan itu tidak bergerak pergi. Ia hanya berdiri di sana menunggu. Lalu 30 menit berlalu, dan bayangan itu masih di tempat yang sama. Kemudian perlahan bayangan itu bergeser, bukan menjauh, tapi merapat ke bawah celah pintu, seperti sesuatu yang berlutut, dan mendekatkan wajahnya ke lantai untuk mengintip masuk ke dalam kamar. Raka tidak berteriak, karena tenggorokannya sudah terlalu kering untuk mengeluarkan suara, dan ia hanya menggenggam senternya lebih erat. Lalu dalam keheningan yang menyiksa itu, sesuatu mulai masuk dari bawah celah pintu. Bukan tangan dan bukan jari, tapi sehelai rambut hitam panjang yang menjalar masuk ke lantai kamarnya dengan sangat lambat dan sangat perlahan. 1 helai masuk, lalu 2 helai, kemudian puluhan helai sekaligus masuk bersamaan, dan rambut itu bergerak seperti akar tanaman yang mencari air di dalam tanah.
menjalar ke tengah kamar, ke arah tempat Raka duduk, sehingga Raka melompat berdiri dan naik ke atas ranjang, lalu menyorot senternya ke lantai, dan rambut-rambut itu berhenti bergerak. Ketika terkena cahaya senternya, Raka berdiri di atas ranjang sampai kakinya pegal dan punggungnya kaku dan sakit. Lalu menjelang dini hari barisan obor itu kembali melewati jalan depan rumahnya, dan Raka mengintip dari tepi jendela sekali lagi, melihat barisan itu kembali pulang dengan langkah yang sama seperti berangkat, kepala menunduk dan langkah seragam. Namun sesuatu berbeda dari kepulangan barisan itu, karena Raka menghitung jumlah mereka kembali, dan 43 orang berangkat tadi malam, sedangkan yang pulang berjumlah 44, sehingga ada 1 orang tambahan yang berjalan di urutan paling depan, mengenakan pakaian putih yang sudah kotor, penuh lumpur hitam, dengan kepala mendongak, menatap langit malam yang tidak berbintang. Ketika barisan itu melewati tepat di depan jendela, orang berpakaian putih itu berhenti melangkah, lalu kepalanya turun perlahan, menghadap tepat ke arah jendela kamar Raka, dan Raka melihat wajah orang itu dengan jelas. Lalu seluruh darahnya seolah berhenti mengalir, karena wajah yang menatapnya dari luar jendela itu adalah wajahnya sendiri. Raka menjatuhkan senternya, dan cahaya senter itu menghantam lantai, lalu padam seketika, sehingga kegelapan menelan seluruh kamar dalam sekejap mata, dan Raka tidak bergerak di atas ranjangnya, karena ia tidak berani mendekati jendela lagi, tidak berani menyalakan lampu, dan hanya bisa berdiri dalam gelap total, sambil mendengarkan keheningan yang mencekam. Dari luar, tidak terdengar lagi langkah kaki barisan itu. Tidak ada suara obor, dan tidak ada angin, hanya detak jantungnya sendiri yang terasa terlalu keras di telinganya. Lalu Raka perlahan duduk di ranjang, dan menarik selimut ke dadanya, seperti anak kecil yang ketakutan sendirian. Pikirannya bekerja keras mencari penjelasan yang masuk akal tentang wajah itu. Mungkin cahaya obor yang temaram menciptakan ilusi optik di matanya. Mungkin kelelahan membuat matanya melihat hal yang sebenarnya tidak ada. Tapi bagian terdalam dari dirinya tahu bahwa yang ia lihat tadi bukan ilusi, karena wajah itu terlalu jelas dan terlalu detail, serta terlalu mirip dengan wajahnya sendiri. Pagi datang dengan cahaya yang terasa lebih redup, dan Raka turun dari ranjang, lalu mendorong lemari menjauh dari pintu kamarnya. Kemudian membuka pintu dengan perlahan, dan lorong rumah itu kosong seperti biasa, serta rambut-rambut hitam yang semalam menjalar masuk sudah tidak ada lagi di lantai, dan lantai itu bersih seperti tidak pernah terjadi apapun. Raka berjalan ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin, lalu menatap wajahnya sendiri lama sekali tanpa berkedip. Dan ada yang berbeda pagi ini, karena di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang sangat gelap, jauh lebih gelap dari sekadar kurang tidur biasa, dan matanya sendiri terlihat berbeda karena pupilnya terlalu besar, hampir menutupi seluruh bagian berwarna dari matanya. Raka mencuci mukanya berulang kali dengan air dingin, namun pupil itu tidak mengecil sama sekali. Lalu, siang itu ia memberanikan diri keluar dari rumah untuk mencari bantuan, dan ia berjalan ke arah warung kopi tempat pertama kali ia bertemu dengan Pak Wito. Namun warung itu tutup rapat, dan seluruh desa terasa kosong di siang hari yang terik. Tidak ada warga yang terlihat di jalan, tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada suara aktivitas dari balik pintu rumah manapun di seluruh desa, sehingga Karangselo terasa seperti desa yang ditinggalkan penghuninya dalam semalam. Dan Raka berbalik hendak pulang, ketika ia melihat bayangannya sendiri di genangan air hujan. Di tengah jalan, Raka berhenti dan menatap bayangan itu. Lalu bayangan itu menatap balik. Namun kemudian, bayangan itu melakukan sesuatu yang tidak Raka lakukan sama sekali, karena bayangan itu mengangkat tangannya sendiri dan menunjuk ke arah Kalimati. Padahal, Raka tidak menggerakkan tangannya, dan bayangan di genangan air itu tetap menunjuk, terus menunjuk dengan telunjuk yang terlalu panjang, persis seperti telunjuk anak kecil yang ia temui di persimpangan beberapa hari lalu. Raka berlari pulang tanpa menoleh ke belakang, dan ketika ia menutup pintu depan rumah, lalu bersandar di belakangnya dengan napas tersengat, ia menyadari satu hal yang membekukan
seluruh tubuhnya. Karena di dalam rumah yang seharusnya kosong itu, tercium bau tanah basah yang sangat kuat. Dan dari arah kamarnya, terdengar langkah kaki yang tenang, melangkah bolak-balik di dalam kamarnya. Seperti seseorang yang sedang menunggu pemiliknya pulang ke rumah. Raka tidak masuk ke kamarnya, dan ia berdiri di lorong dengan punggung menempel ke pintu depan, dan matanya terpaku pada pintu kamarnya yang tertutup rapat. Karena langkah kaki itu masih terdengar dari balik pintu, teratur dan sabar, seperti sesuatu yang tahu bahwa Raka tidak punya jalan keluar lagi. Raka melihat ke kanan dan menemukan satu-satunya pilihan yang tersisa, yaitu pintu gudang yang kini terbuka sedikit dengan cahaya kekuningan yang merembes keluar dari celah sempit pintu itu. Dan Raka mendorong pintu gudang itu dengan telapak tangannya. Perlahan, di dalam gudang itu tidak ada perabot, tidak ada barang simpanan sama sekali. Hanya lantai tanah yang lembab dan dinding batu yang menghitam. Lalu di tengah lantai tanah itu terdapat lingkaran besar yang dibentuk dari abu. Dan di dalam lingkaran abu itu tertancap 7 batang dupa yang sudah lama padam. Di pusat lingkaran itu terdapat sebuah cermin besar yang berdiri sendiri tanpa penyangga, dan cermin itu menampilkan pantulan Raka yang berdiri di ambang pintu gudang. Namun pantulan itu tidak bergerak mengikuti Raka, dan hanya berdiri diam menatapnya dengan wajah yang sama dan tubuh yang sama, tapi dengan ekspresi yang kosong seperti topeng. Dari belakang Raka terdengar pintu kamarnya terbuka, dan langkah kaki itu keluar ke lorong, lalu mendekat ke arahnya dengan sangat pelan. Dan Raka tidak berbalik, karena ia tahu apa yang akan ia lihat jika ia berbalik. Sehingga ia terus menatap pantulannya di cermin, dan pantulan itu mulai bergerak sendiri. Bukan meniru gerakan Raka, tapi bergerak dengan kehendaknya sendiri. Pantulan itu perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di permukaan kaca dari sisi yang berlawanan dengan Raka. Lalu langkah kaki di belakang Raka berhenti tepat di ambang pintu gudang itu, dan Raka merasakan hembusan udara dingin di tengkuk lehernya yang sangat dingin, seperti udara yang keluar dari dalam tanah yang sangat dalam dan sangat tua. Lalu sesuatu berbicara tepat di belakang telinganya dengan suara yang adalah suara Raka sendiri, sangat tenang dan sangat dingin, berkata bahwa sudah waktunya berganti tempat. Dan Raka memejamkan matanya, lalu mengingat semua yang ia catat di laptopnya. Ia mengingat wajah Pak Wito yang tidak bisa berbicara. Ia mengingat pemuda yang hilang 12 tahun lalu, dan ia mengingat tulisan di kalender itu. Dalam kegelapan, di balik kelopak matanya, Raka akhirnya mengerti seutuhnya bahwa ritual malam suro itu bukan ritual untuk mengusir sesuatu, melainkan ritual untuk menukar sesuatu. Karena setiap tahun, desa itu menyerahkan 1 jiwa kepada penghuni Kalimati yang tua, dan jiwa itu tidak diambil dengan paksa, melainkan masuk sendiri karena matanya terbuka. Ketika api pertama menyala, Raka membuka matanya dan menatap pantulannya di cermin untuk terakhir kali, dan pantulan itu tersenyum kepadanya, sedangkan Raka sendiri tidak tersenyum. Lalu tangan dingin itu menyentuh bahunya dari belakang, dan lampu di seluruh rumah padam serentak. Dan ketika pagi datang, keesokan harinya, pintu depan rumah itu terbuka lebar, dengan ransel Raka tergeletak di tengah halaman belakang, dalam keadaan terbuka, dengan seluruh isinya berhamburan di atas tanah yang basah, persis seperti yang terjadi 12 tahun lalu. Dan Karangselo kembali sunyi, menunggu tahun depan, menunggu mata berikutnya yang terbuka. 3 minggu setelah Raka menghilang, seorang perempuan datang ke Karangselo, dan namanya adalah Dina, adik kandung Raka, yang datang karena kakaknya berhenti mengirim pesan sejak malam suro berlalu, dan tidak ada yang menjawab panggilannya, serta tidak ada yang membalas pesannya. Hanya keheningan yang semakin lama semakin terasa seperti sebuah jawaban. Dina melapor ke kantor polisi kecamatan sebelum datang ke desa itu, dan polisi mencatat laporannya dengan wajah datar. Lalu, salah seorang petugas yang lebih tua hanya mengangguk pelan ketika mendengar nama desa Karangselo disebut seperti nama itu
sudah pernah ia dengar. Dalam konteks yang sama sebelumnya, Dina tiba di Karangselo menjelang sore, dan desa itu terlihat normal. Dari luar, ada asap dapur yang mengepul, ada ayam yang berkeliaran di halaman, ada anak-anak yang bermain di ujung jalan. Namun, ketika Dina mulai bertanya tentang Raka kepada warga yang ia temui di jalan, semua orang memberikan reaksi yang sama, yaitu menunduk, lalu menggeleng pelan, kemudian berlalu tanpa sepatah kata pun. Dina akhirnya menemukan rumah sewa Raka dari alamat yang tersimpan di catatan perjalanan kakaknya, dan pintu depannya tidak terkunci sama sekali. Lalu di dalam rumah itu, semua tampak rapi dan bersih, terlalu rapi untuk rumah yang penghuninya baru saja menghilang tanpa jejak. Laptop Raka masih ada di atas meja kamarnya, dan Dina membukanya dengan tangan gemetar. Lalu baterai laptop itu masih penuh, seolah baru saja diisi daya oleh seseorang, dan di layarnya terbuka sebuah dokumen berisi catatan panjang yang dimulai dari malam pertama Raka tiba di Karangselo. Dina membaca semuanya dengan napas yang semakin lama semakin tidak teratur, dan catatan itu berhenti di tengah kalimat, tepat di bagian yang menggambarkan bau tanah basah yang tercium di dalam rumah kosong itu. Dan setelah kalimat itu, tidak ada lagi tulisan, hanya kursor yang berkedip di akhir kalimat, menunggu kata berikutnya yang tidak pernah datang. Dina menutup laptop itu dan memutuskan untuk bermalam satu malam di desa itu, karena ia ingin menyisir seluruh desa keesokan harinya dan mendatangi setiap rumah untuk memaksa seseorang berbicara tentang kakaknya. Lalu nenek pemilik rumah itu muncul dari dapur dan mengantar Dina ke sebuah kamar di ujung lorong. Bukan kamar Raka, melainkan kamar lain yang lebih kecil dan lebih pengap dari kamar kakaknya. Dina berbaring di ranjang sempit itu dengan mata terbuka menatap langit-langit, dan pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Namun kelelahan perjalanan akhirnya mengalahkan kegelisahannya, sehingga Dina tertidur tanpa sempat memasang alarm. Dan ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam pertama bulan baru dalam kalender Jawa. Ia tidak tahu bahwa nenek pemilik rumah itu duduk di depan pintu kamarnya di luar dalam kegelapan yang pekat sambil menunggu. Dan Dina juga tidak tahu bahwa di sudut kamarnya sebuah dupa menyala sendiri dengan api kecil yang tenang, menjadi api pertama malam itu di dalam rumah. Dan ketika asap dupa itu memenuhi kamar, Dina mengerutkan hidungnya dalam tidurnya. Lalu perlahan tanpa sadar, matanya terbuka ke langit-langit yang gelap, dan di sanalah semuanya kembali dimulai. Demikian kisah ritual malam suro yang tidak boleh dilihat. Sebuah cerita yang mengingatkan kita semua bahwa ada hal-hal di dunia ini yang memang bukan untuk diketahui, bukan untuk diteliti, dan bukan untuk didekati, karena beberapa pintu memang sengaja ditutup, bukan untuk menyembunyikan sesuatu, tapi untuk melindungi kita dari apa yang ada di baliknya. Dan kali ini, pintu itu sudah terbuka, karena mata yang salah sudah terlanjur melihat, dan Karangselo akan terus menunggu, tahun demi tahun, tanpa henti, menunggu mata berikutnya yang terbuka. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa like video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan tinggalkan komentar di bawah, cerita horor lokal mana yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat satu hal, sebelum kamu tidur malam ini, jangan pernah membuka matamu ketika api pertama menyala.